Halo guys, saya sudah Maulana dan kali ini kita akan masuk latest episode ke-6 dan sekaligus jadi latest pertama di tahun 2026. Dan latest episode kali ini kita akan membahas Amerika Serikat versus Venezuela yang melibatkan Nicolas Maduro yang ditangkap sama Amerika Serikat karena narkotisme. Saya pun ingat pas gua lihat berita dengan penyerangan di Caracas oleh Amerika itu menangkap Nicolas Maduro gitu dan juga ini membuat Amerika pengen minyak dari Venezuela dan juga minyak Venezuela dulu diembargo sama AS pas Nicolas Maduro jadi presiden pasca meninggalnya Hugo Chavez gitu ya. So, bagaimana kasusnya dan bagaimana Amerika untuk mencari minyak di Venezuela yang paling banyak cadangannya daripada negara-negara Arab seperti Arab Saudi. So, let's begin the news guys. Oke, sebelum kita bahas beritanya, mari kita tahu kenapa Venezuela punya minyak lebih banyak daripada negara-negara Timur Tengah. Venezuela bukan sekedar negara yang kaya. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan totalnya lebih dari 300 miliar barel minyak. Terbukti, itu lebih jauh daripada Arab Saudi dan ataupun Irak. Namun produksi minyak di Venezuela itu anjlok drastis akibat krisis ekonomi, korupsi, dan sanksi oleh Amerika. Negara yang seharusnya menjadi raksasa energi itu justru berhenti di minyak mengalahkan krisis, itulah hubungan Caracas dan Washington itu semakin tegang. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang sekarang udah comeback gitu ya di tahun 2025, menuduh Maduro itu menjalankan narco state, negara yang terlibat dengan cadangan narkotika dan juga kriminal internasional. Pemerintah AS bahkan menjadikan pemerintah Venezuela sebagai organisasi teroris asing. Trump berubah dari kritik diplomatik menjadi tekanan nyata, sanksi ekonomi, blokade kapal tanker, dan hingga ancaman militer. Nicolas Maduro di sisi lain selalu membantah tuduhan ini dan menyebut tuduh AS ingin menguasai minyak Venezuela dengan cara apapun. Pada 3 Januari 2026, AS meluncurkan operasi militer terbesar di Venezuela. Serangan udara yang masukin khusus mendarat menargetkan area Caracas, ibu kotanya negara Venezuela. Ledakan ini mengguncang kota, listrik padam, dan beberapa wilayah di pertempuran itu terjadi. Menurut laporan dari awal, lebih dari 40 orang itu tewas, termasuk warga sipil dan militer. Situasi itu berubah ketika diplomatik jadi konflik dan misalnya itu ke tanah Amerika Latin. Dalam kekacauan tersebut, pasukan AS berhasil menangkap Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Mereka kemudian dibawa keluar dari Venezuela dan diterbangkan ke New York untuk menghadapi kriminal pengadilan federal. Beberapa media menggambarkan detail kecil peristiwa yang dilangkah ini. Seperti wajah Nicolas Maduro yang terlihat santai, bahkan dipindahkan mengenakan tracksuit Nike yang kemudian menjadi meme yang viral ini dan juga peristiwa ini peristiwa tersebut menjualnya ludes terjual karena yang memakai tracksuit yang seperti ini. Reaksi dunia datang dari deras dan terbagi. Tiongkok menyebut tindakan Amerika itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Terus Rusia mengecam aksi tindakan Amerika Serikat yang melakukan penangkapan Nicolas Maduro. Terus ada negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan juga Kanada yang memperhatikan kedaulatan nasional dan menghormati hukum nasional. Dan juga ada yang mengecam seperti Meksiko dan negara jiran kita Malaysia udah mengecam penangkapan Nicolas Maduro yang membuat Amerika itu melanggar hukum nasional. Tetapi ada negara yang mendukung AS berhadapan di Venezuela. Ada Argentina yang di bawah Presiden Javier Milei dan juga Leastri yang mendukung sikap Amerika terhadap Venezuela. Organisasi nasional seperti PBB memanggil sesi darurat membahas kemungkinan pelanggaran hukum yang ancaman presiden yang berbahaya bagi sistem global. Ini bukan sekedar perang satu negara, ini merupakan pelajaran bagi tekanan internasional. Dalam penangkapan itu, Donald Trump mengumumkan bahwa rencana agar perusahaan minyak AS masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur yang hancur dengan memproduksi minyak yang secara global dan ditambah lagi Amerika ingin mengamankan mengontrol Venezuela dengan memberikan ekspansi yang lebih baik secara bisnis maupun politik.
namun memuat kekhawatiran apakah ini hal nyata dan hukum atau strategi politiknya berkesan inspirasi dan lebih jauh bagaimana nasib rakyat Venezuela itu sendiri. Negara ini memang kaya sumber, tapi kayaknya bertahun-tahun karena krisis politik. Penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika bukan karena cerita tentang satu pemimpin tentang kekuasaan, minyak, hukum internasional, dan juga dampaknya di dunia yang terhubung. So itulah latest episode pertama di tahun 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah tindakan AS itu mendapatkan hukum yang secara moral atau terbaru dalam liberalisme di abad ke-21? So, tulis komentar saya. So, thank you for watching. Don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. Saya Zidane Maulana, and see you in the next video.